warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Rani Raihan dari kelas D3F. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas akhir, tugas besar, yaitu Laravel Groot. Jadi saya membuat Gundam. Lanjut, yang pertama saya lakukan adalah membuat database yang bernama Gundam. Itu seperti ini. Seharusnya isinya kosong karena saya sudah isi dan ini sudah jadi sudah ada isinya. Setelah itu menyambungkan project dengan database-nya di dalam file .env-nya, yaitu dapat diubah di dalam sini. Itu db database menjadi sama dengan Gundam. Setelah membuat ini, pertama yang saya buat adalah untuk loginnya, yaitu saya menggunakan dari migration database migration table-nya ini. Saya ubah isinya menjadi seperti ini, yaitu string, first name, last name, full name, email, password, dan phone. Dan ditambahkan timestamp, dan setelah itu saya menggunakan dari model user. Ini sudah ada dari awal secara default. Setelah itu saya ubah variable-nya, yaitu menjadi seperti ini: first name, last name, full name, email, password, dan phone. Untuk hidden dan cast-nya saya biarkan saja. Setelah itu saya membuat migrasi baru, yaitu bernama Gunpla ini, yaitu dengan cara PHP Artisan make model nama tabelnya, langsung strip migration. Nanti akan secara otomatis dibuatkan dua, yaitu ada modelnya ini dan untuk migrasinya ini. Di dalam folder yang untuk migrasinya, yaitu create Gunpla table-nya, yaitu saya isikan big increment ID untuk dibuat secara auto increment, dan isinya adalah foto, model, seri, release, grade, dan price, semua berbentuk dalam bentuk string. Setelah kedua model ini telah dibentuk, maka saya melakukan PHP Artisan migrate untuk memigrasikan, untuk membuat tabel berdasarkan migrasi yang ada di dalam sini. Nanti setelah itu akan dibuat seperti ini. Terdapat user, Gunpla, dan file job. Ini migrasi ini adalah auto, nanti tergantung berapa batch yang kita buat dari tabelnya, dari file migrasinya, nanti akan disimpan di dalam sini. Migrasikan seperti ini, seperti create user table-nya dan file job-nya itu terdapat di satu batch dan sisanya di batch yang lainnya. Dan setelah itu kita lanjutkan dengan membuat controller. Yang pertama saya membuat controller user. Terdapat 3 function, yaitu sign in, login, sign up, sign in, dan user detail. Yang pertama adalah user sign in, sign up, yaitu variabel validator berisikan validator make request all, yaitu berisikan nama, email, password, dan phone. Yang required, wajib. Jika gagal maka akan menghasilkan error, regression error. Dan ini untuk namanya, untuk mengisi first name dan last name, kita membuat variabel nama, ya, request nama dari sana, dari modelnya, dari modelnya. Setelah itu nama tersebut diexplode, dipecah menjadi dua, menjadi first name, dan jika name-nya 1 maka menjadi last name. Setelah itu kita membuat variabel baru bernama user data array, yaitu untuk mengisikan semuanya hasil explode-nya, yaitu dari namanya ini, yaitu kita ambil sebagai first name, last name, request, name, ambil dari name ini lagi. Setelah kita name ini, request name lagi, kita ambil email, request email, password, kita membuatnya menjadi MD5, dan phone request. Ini untuk jika tidak kosong user statusnya maka akan gagal, karena sudah ada. Untuk jika tidak kosong untuk usernya maka akan sukses, kalau tidak maka akan gagal untuk registrasi.
Ini untuk loginnya validator sama, hampir sama, tapi di validatornya kita menggunakan hanya email dan password saja. Jika validatornya gagal maka validation error. Jika dimasukkan ke dalam DB, ini untuk ngecek apakah ada di yaitu email statusnya, di mana emailnya tersebut ada. Nanti akan di requestkan email itu ada apa enggak, dicek. Nah ini ngecek passwordnya sama dengan email yang kita tadi buat. Jadi jika tidak null email statusnya, maka akan masukkan passwordnya ini, mencari passwordnya ini, yaitu di mana email, request email, dan di mana passwordnya. Setelah itu jika passwordnya itu benar, maka akan sini yaitu user detail, request email. Kalau tidak maka akan ini suksesnya false, unable to login, incorrect password. Ini jika sukses. Nah ini kelanjutan dari sini. Jika kita berhasil menemukan email statusnya, ngecek emailnya dan ternyata ada, maka akan masuk sini. Jika enggak akan masuk sini, else ini. Function user data emailnya itu untuk yang tadi ini, pengecekan itu. Setelah kita membuat user controllernya, kita membuat Gunpla controllernya. Di Gunpla controllernya ini untuk CRUD-nya, controller untuk CRUD-nya, yaitu terdapat beberapa function, yaitu seperti index, store, get Gunpla, update, dan delete. Ada 5 totalnya. Yang pertama yaitu index untuk menampilkan semuanya, yaitu membuat variabel bernama Gunplas, mencari dari modelnya, menampilkan semuanya dari modelnya. Setelah itu mengembalikannya sebagai data JSON. Nah ini untuk store-nya. Store ini untuk membuat create, lebih tepatnya itu validasi data, validate data, minta request, berisikan ini, versi validasinya ini, yaitu foto, model, seri, release, grid, dan price. Ini semuanya required. Dan ini project untuk create-nya. Ini untuk Canva, create, foto, validasi data, disamakan, model, seri, release, grade, dan price. Nah nanti yang dikirimkan ke JSON-nya adalah ini, isi dari variabel message, yaitu success, true, message, yaitu Gunpla created successfully, return, response, sebagai respon, JSON, berisikan message. Setelah itu kita membuat get Gunpla untuk melihat dan mengedit, yaitu Gunpla add Gunpla find. Setelah itu Gunpla dikembalikan bentuk JSON, itu mencari berdasarkan ID-nya. Ini untuk update, yaitu kita minta request dan ID, yaitu validasi data, request, validate, sama seperti yang di create ini. Setelah itu bedanya di sini, yaitu Gunpla add find, kita find, dan itu kita validasikan satu-satu, yaitu Gunpla, karena kita ngambil dari Gunpla itu, dari ini, dari Gunpla, terus validate foto, model, seri, release, grade, price, dan lalu kita save di dalam Gunpla tersebut. Nah ini sama seperti yang tadi di create, yaitu isi message-nya adalah success, Gunpla updated successfully, dan dikirimkan dalam bentuk JSON, berisikan message tersebut. Untuk delete berdasarkan ID, kita itu app model Gunpla find berdasarkan ID-nya. Jika tidak kosong maka akan dihapus. Gunpla-nya ini jika tidak kosong, ID-nya tidak kosong, maka akan dihapus. Jika enggak maka akan gagal. Seperti saja. Setelah kita membuat dua controller ini, saya menginstal seperti namanya Composer require Laravel UI, terus UI React, juga React Router DOM, Axiom, dan Suite Alert, yaitu untuk menampilkannya itu nanti di tampilannya. Setelah itu, setelah kita membuat ini, kita membuat API-nya. Membuat API-nya terlebih dahulu. Setelah kita ini API-nya, ini saya hapus saja karena tidak ada. Janganlah, biarkan saja. Ini yaitu yang pertama, yang ini untuk login. Ini adalah nama API-nya yang nanti kita masukkan. User controller add user sign up, ini adalah nama controllernya, dan ini adalah nama file function yang kita panggil, yaitu
Untuk sign up kita memanggil function sign up di dalam user controller. Sama ini seperti login, dan ini berdasarkan email. Soalnya ini untuk pengecekan email, untuk pengecekan password dan email itu, jadi untuk user detailnya. Dan untuk modelnya bersama, yaitu kita memanggil index, yaitu bernama Gunpla store. Ini untuk memanggil store, function store di dalam controller ini. Ini Gunpla edit ID berdasarkan ID, itu untuk nge-get Gunpla-nya. Terus ini ID controller untuk nge-get-nya, untuk show, yang versi show. Dan ini untuk update, jadi kita put Gunpla controller update, dan terakhir adalah delete. Hampir sama dengan ini, hanya diganti bagian tengahnya, delete atau edit berdasarkan ID, memanggil function delete dari Gunpla controller. Setelah itu kita membuat tampilan sign up-nya terlebih dahulu. Setelah kita waktu kita membuat sign up-nya, sebelum itu kita membuat ini dulu, gun.js, sebenarnya app.js, tapi saya ubah menjadi gun agar lebih mudah dipahami. Yaitu yang pertama itu kita import komponennya, React DOM-nya, React Router DOM-nya kita gunakan, yaitu browser route sama switch, yaitu kita membuat header nantinya, membuat header, Gunpla index, create, show, edit, sign up, sign in, dan home. Di dalam kelas gun ini kita masukkan yaitu browser router, berisikan header, dan di dalamnya ada switch yang berisikan rute-rute. Ini rute awalnya, ini untuk membuat file create, ini untuk Gunpla editnya, yang editnya ya, untuk edit berdasarkan ID tadi yang kita klik. Dan itu ini adalah Gunpla ID untuk show yang menampilkan, dan ini untuk sign up, exact path-nya yang sign up, dan setelah ini adalah sign in dan home. Komponennya yaitu berdasarkan file yang nanti kita buat, yaitu ada Gunpla index, kita create, edit, show, sign up, sign in, dan home. Yang pertama kita buat adalah Gunpla index-nya terlebih dahulu. Untuk penampilan lebih awal ya, konstruktornya ini Gunpla message null, false, alert, null. Ini tidak digunakan karena hanya menampilkan ini saja, tampilan awalnya saja. Yaitu const Gunpla di state, kita return, yaitu saya menggunakan jumbotron, dan ini adalah satu card yang besar, nanti akan membentuk 3x3, ya 3 atau lebih lah, 3 kali lebih, yang berdasarkan isi dari database tersebut. Itu Gunpla i. Nah ini yang berisikan ada foto, model, grade, seri, release dan price-nya. Dan ini adalah untuk kembali untuk bukan untuk kembali, untuk melihat detailnya di state alert. Ini untuk Gunpla index-nya. Setelah Gunpla index kita ke Gunpla create, itu untuk create-nya. Di dalam konstruktor ada di state-nya itu di dalamnya adalah foto, model, seri, release, grade, dan price, alert, dan error. Alertnya null dan errornya seperti ini. Nah itu di dalamnya terdapat handle field change yang ada di dalam sini. Ini handle field change dan handle create new Gunpla yang ada di bawah. Nah ini untuk as error atau render error. Nah itu ini untuk field change, kalau perubahan dari dalam fieldnya, kalau misalnya ada yang kurang atau belum. Ini untuk kembali ke rumah, kalau misalnya sudah jadi, kalau misalnya kita membuat dan berhasil, maka akan ini go home. Setelah itu untuk suksesnya, ya ini nanti akan menjalankan non-sukses ini, yaitu akan nge-push ke home. Nah, setelah itu ini untuk hide alert. Nah ini handle create Gunpla-nya, yaitu event prevent default. Terus ini const Gunpla-nya
berdasarkan foto, berisikan foto, model, seri, release, grade, dan price. Di state foto sama. Ini untuk API-nya, ngepost menggunakan API-nya, berisikan data dari sini. Jika responnya ini akan membuat variabel message respon data sukses. Jika iya, maka return this go to home, akan menjalankan go to home ini. Nah, ini untuk error dan render errornya. Lanjutin ke tampilannya, yaitu tetap ada form, yaitu on submit akan membuat handle create new Gunpla. Di dalamnya ada input yang value-nya di state foto untuk mengisi cons Gunpla-nya ini. Jadi setiapnya itu telah di assign satu persatu. Jika nggak ada akan ditulis invalid, atau tidak cocok akan ditulis invalid. Nah, ini untuk kembali ke rumah. Dan ini button primary untuk create yang akan menjalankan form tersebut. Setelah create, kita buat kita lihat yang edit. Nah, itu foto, model, release, grade, price sama. Ini sama seperti yang di create tadi. Hanya ganti di sini saja. Ini sama. Nah, ini kita ubah sebagai API Gunpla edit sesuai API-nya. Ini Gunpla ID itu yaitu disprop match parameter ID. Tadi ID yang dari kita klik ini kita ambil lebih tepatnya. Nanti respon di state-nya itu dalamnya isinya ini. Itu respon yang akan ditampilkan. Ini jika berhasil. Nah, ini handle-nya, itu sama event reload. Ini cons-nya untuk mengisi data yang kita ubah atau kita isi lagi. Nah, ini untuk API, ini untuk update-nya, berisikan data ini, berisikan data yang kita telah isikan. Jika iya akan memberikan respon sukses, jika tidak akan keluar. Nanti tampilannya yaitu yang sama seperti create, berisikan di state grade yang untuk mengisi dari cons state-nya ini, dari cons Gunpla-nya ini. Setelah itu kita buka show. Setelah kita buka show, di dalamnya itu ada konstruktornya itu berisikan Gunpla untuk menampilkan Gunpla saja. Yaitu kita ini untuk maunya untuk mengambil dari API-nya, yaitu gunpla.id, Gunpla ID, mengambil dari ID yang kita klik, dan Gunpla respon data, berisikan respon data yang kita buat, yang kita ambil lebih tepatnya. Itu nanti akan diambil di model card. Di dalamnya ada Gunpla ini, terus ada model, seri, release, grade, dan price diberikan divisi yang berbeda-beda, dipisah sendiri-sendiri, dan yang terakhir adalah kembali ke tampilan awal. Setelah kita membuat grade ini, yang kita lanjutkan itu adalah membuat dari headernya. Di headernya itu terdapat navbar. Saya mengambilnya dari dari Bootstrap, itu navbar. Terdapat dua link, yaitu sign in dan sign up. Ya, saya tulis ini ada login dan sign up. Setelah kita membuat header, setelah itu kita membuat sign up. Sign in-nya lebih dahulu. Itu karena ini untuk loginnya, kita bikin loginnya terlebih dahulu. Yaitu state-nya terdapat email, password, message. Loadingnya adalah false, redirect-nya false, errornya kosongan semua. Jadi ini untuk change handler-nya. Dan ini untuk sign in-nya, untuk sign in handler-nya kita akan ngepost action dan post. Ini bisa dihapus sebetulnya menggunakan API-nya, user login di state email, password state password untuk mengambil password dan state dari email dan password. Itu mengirimkan respon dan
keterangan dari login tersebut. Jika gagal kalau tidak ada, kalau di sini error dan bla bla bla. Nah, ini untuk rendernya. Kembali ke home. Nanti kalau di redirect akan dipentalkan ke home kalau sudah berhasil masuk. Nah, ini tampilannya, yaitu hanya dua form grupnya, itu hanya email, password, dan sebuah button berisikan login, gitu saja. Setelah itu kita bikin sign up. Itu untuk daftar. Di dalam konstruktor kita bikin sign up data, name, email, password, dan is loading, message-nya no. Ini sama seperti yang tadi di sign in. Kita bikin submit handlernya, ganti post sign up, hampir sama, tapi kita tambahkan ini sign up datanya, yaitu nama, email, password, dan phone-nya. Kita set time out. Jika responnya failed, maka akan keluar message kosongan ini. Ini kita bisa isikan nama, email, phone number, password, dan di sini ada dua tombol, yaitu pertama saya sudah terdaftar, dan ini akan melempar ke sign in, ke tampilan login, untuk melanjutkan login. Nah, setelah itu kita buat dari home-nya. Nah, di dalam home ini kita bikin konstruktornya, gunplusnya 0, false, dan null. Ini hampir sama dengan yang tadi kita bikin di gunpla index. Ya, di gunpla index hampir sama, tapi kita tambahkan fungsi crud-nya. Nah, kita tambahkan seperti ini. Komponen dismount, yaitu mengambil API-nya, API gunpla, then respon datanya adalah gunpla ini. Nah, ini confirm delete. Kita mulai dari confirm delete aja. Ini untuk penghapusan. Ini untuk jika kita ingin menghapus dari salah satunya, yaitu nggak jadi, kalau satunya danger, satunya default, detailnya adalah tunggu. Kalau sudah hapus, dia akan kembali lagi. Nah, ini delete itemnya. Untuk memanggil delete itemnya, yaitu aksios.delete. Ini API Gundam gunpla delete berdasarkan ID. Untuk API-nya, respon data sukses, jika benar, hide alert, dan kembali ke rumah. Nah, ini sama seperti yang ini, confirm delete. Tapi kalau kita setelah berhasil, ini sukses, logger handler. Ini tampilannya. Ini tampilan dari home, yaitu berbentuk tabel. Ada tombol logout-nya, untuk tombol logout, dan link create-nya, yaitu di sini, yaitu to create, dan dalam berbentuk ini. Nah, terdapat tiga aksi, yaitu detail, edit, dan delete. Sepertinya itu saja untuk setelah itu jangan lupa untuk membuat webnya, untuk navigasi webnya, dan kita akan memanggil dari app ini. App ini adalah view yang kita panggil, yaitu app plate.php. Tapi yang kita ubah adalah komponen dari dalam sini. Di dalam plate.php nya kita masukkan seperti ini, ya, hanya HTML biasa. Kita kasih aset stylenya dari app.js, yaitu default dari bootstrap-nya, yang setelah kita install Laravel UI-nya. Setelah itu, nah, di sini kita masukkan ID-nya adalah gun. Jadi untuk memanggil gun ini. Nah, sedangkan asetnya adalah app.js, yaitu asetnya adalah app ini. Sedangkan di dalam app.js kita memanggil komponen gun-nya, itu dengan menggantinya menjadi gun gini. Nah, ini sepertinya sudah cukup untuk codingnya. Setelah itu kita lanjut ke tampilannya. Ini adalah tampilan awalnya.
yaitu welcome to Gunpla. Ini adalah navbarnya. Nah, ini kalau misalnya kita ke klik login, kita akan disuruh login dulu. Nah, sebentar. Nah, ini agak lama internet saya. Nah, setelah itu tampilannya akan berbentuk seperti ini, dan jika diklik ini akan menampilkan detailnya, yaitu berupa gambar besar, model, seri, rilisnya kapan, grade-nya apa, dan harganya seperti ini. Nah, terus kita akan mencoba sign up. Kita namakan harus 2 kata, misalnya saya beri nama Kinkit. Nah, ini adalah full name-nya yang nanti akan dipecah menjadi 2 di dalam handler login ya. Emailnya saya Kinkit s97@gmail.com misalnya ini, dan phone numbernya kita awur saja. Nah, itu passwordnya kita 1 sampai 8. Sign up. Nah, jika sudah akan tersimpan di dalam database, di dalam users. Nah, ini Kinkit now, Kinkit is bla 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 bla, di create tanggal berapa, passwordnya ini, phone-nya ini. Nah, sudah. Sekarang kita coba untuk login, yaitu I'm already member. Nah, setelah itu kita masukkan, kita copy saja dari sini. Nah, dari sini passwordnya kita masukkan 1.45 sampai 8, sign in. Maka menampilkan ini, yaitu dari sisi adminnya, CRUD-nya. Di sini terdapat ya sama, yaitu detail. Setelah itu kita coba edit. Jangan, kita coba new model dulu. Fotonya saya sebetulnya sudah siap 1. Nah, ini oke. Modelnya adalah tanggal 9 Mina. Serinya dari Stray, rilisnya tahun 2014 November, grade-nya adalah RG, harganya kita duga-duga saja lah, 5.000. Nah, terus kita create. Nah, sukses. Oke, siap, akan kembali, akan ditambahkan seperti ini, ada gambarnya langsung. Nah, kita edit coba, karena misalnya kita salah beri rilis, tanggal rilis ya, nanti coba menjadi 2016 Desember. Nah, update, sukses. Oke, siap, akan berubah ini. Di database-nya juga akan berubah, dan pasti berubah di sini juga. Nah, terus kita cek, kita delete. Sebelum itu kita coba lihat dulu di sini, apakah keluar di sini di katalognya. Nah, setelah itu kita coba untuk delete, tunggu nggak jadi atau hapus deh. Oke, siap, maka akan sudah hilang, kembali ke tampilan ini, dan tidak ada. Ini untuk logout, klik welcome Kinkit, kita akan keluar, logout. Nah, akan kembali ke tampilan awal. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.